pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga sehat semua dan siap belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, absen dulu ya. Abdillah Ahmad Anggara. Hadir? Hadir. Oke, hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ini gambar apa? Kupu-kupu. Nah, dari mana asal kupu-kupu? Beragam ya. Ada yang bilang kupu-kupu dari telur, ada yang bilang dari ulat. Betul. Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya bersama-sama ya. Kemarin kita belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Nah, hari ini kita belajar tentang proses terjadinya kupu-kupu atau metamorfosis sempurna. Kalian udah siap? Siap. Sekarang Ibu akan putar video dulu ya, supaya kalian bisa melihat langsung bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu berlangsung. Perhatikan baik-baik, nanti kita bahas bersama. Makhluk hidup. Kaila dan Kaisar. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis.
Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang ibu minta kalian berkelompok ya. Kelompoknya sama kayak kemarin, 4-5 orang. Geser kursinya pelan-pelan, jangan berisik. Sudah, bagus. Nanti setiap kelompok akan ibu bagikan kartu gambar tahapan metamorfosis kupu-kupu, dan tugas kelompok adalah mendiskusikan urutan yang benar dan menjawab LKPD yang ibu sudah siapkan. Sebelum diskusi dimulai, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar di papan. Pertama, telur. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan daun. Dan telur akan menetas setelah beberapa hari. Yang kedua, ada fase ulat. Tahap ulat. Telur menetas dan menjadi ulat. Ulat ini aktif memakan telur untuk membutuhkan energi. Lalu ada fase kepompong atau pupa. Fase ini tertutup, tapi di dalamnya terjadi hal yang luar biasa. Yang awalnya ulat terus menjadi kupu-kupu dewasa. Terakhir adalah tahap kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong, udah punya sayap, udah bisa terbang, dan bisa menghasilkan telur baru. Jadi tahapnya adalah telur, ulat, kepompong, lalu kupu-kupu dewasa, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang diskusi kelompok ya. Ibu akan membagikan kartu gambarnya. Kartu gambarnya ibu udah acak. Jadi kalian mengurutkan tahapan metamorfosis kupu-kupu dan menjawab LKPD yang sudah ibu siapkan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab, oke? Oke. Baik anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Sekarang kita simpulkan bersama ya. Tadi ada berapa tahap metamorfosis kupu-kupu? 4. Betul, 4. Coba sebutkan bersama-sama. Telur, ulat, Ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Sekarang dari 4 tahap tadi, manakah tahapan yang menurut kalian menarik? Wah, banyak yang bilang kepompong ya, karena kepompong prosesnya tersembunyi dan hasilnya luar biasa. Hari ini kita sudah belajar bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan masing-masing dengan cara masing-masing. Nah,
Kupu-kupu memiliki 4 tahapan untuk sampai ke bentuk akhirnya. Untuk anak-anak yang masih belum mengerti, ibu akan bantu secara individu. Untuk yang sudah paham, ibu ada tambahan. Coba cari tahu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu. Baik, sebelum kita tutup, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Selamat beristirahat.